Hai, perkenalkan nama saya Roslyn Audrey dan saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang inti atom dan iptek nuklir dalam pembelajaran fisika kelas 12 semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan atom, karakteristik inti atom, radioaktivitas, dan aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama, sejarah singkat perkembangan atom. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, terdapat seorang filsuf bernama Demokritus yang menyatakan bahwa atom adalah unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan menjadi penyusun semua materi. Akan tetapi, pendapat Demokritus banyak ditentang oleh para ahli, tidak terkecuali oleh Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dibagi lagi, sehingga tidak ada istilah atom. Karena Aristoteles merupakan tokoh yang terkenal, sejarah perkembangan atom pada saat itu pun tertunda, hingga John Dalton mengeluarkan teori atom pertama. Dalton setuju dengan pendapat Demokritus bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Akan tetapi, pendapat John Dalton dipatahkan dengan J.J. Thomson. Thomson melakukan percobaan dengan menggunakan tabung sinar katoda. Ini adalah tabung sinar katoda. Kemudian, setelah pendapat J.J. Thomson, ada pendapat Ernest Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa ke lempeng emas. Yang dapat disimpulkan adalah atom memiliki inti. Percobaan ini dibantu oleh dua muridnya, yaitu Geiger dan Mersenne. Kemudian Niels Bohr melanjutkan percobaan Rutherford dan menyatakan bahwa elektron berada di lintasan energi tertentu dan energi hanya akan berkurang jika atom melintasi lintasan atau kulit atom. Dari sejarah singkat ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Dan konsep dasar atom terdiri atas 3 subatomik, yaitu elektron, proton, dan neutron. Yang pertama, letaknya. Elektron terletak di kulit atom, sedangkan proton dan neutron terletak di inti atom. Kemudian, notasinya. Setelah itu masanya. Elektron bermasa 0 satuan massa, sedangkan proton dan neutron bermasa 1 satuan massa. Kemudian muatannya. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Kemudian penemu. Elektron ditemukan oleh Thomson, sedangkan proton ditemukan oleh Goldstein dan Rutherford, dan neutron ditemukan oleh Chadwick. Nah, elektron ini ditemukan dengan melakukan percobaan sinar katoda dan tetes minyak milikan. Sedangkan proton ditemukan dengan tabung sinar anoda. Neutron ditemukan dengan percobaan penembakan partikel alfa. Kemudian, karakteristik inti atom. Yang pertama, ada partikel penyusun inti, yaitu proton. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan masanya adalah 1,672614 dikali 10 pangkat negatif 27 kg. Yang kedua, neutron. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,6749286 dikali dengan 10 pangkat negatif 27 kg. Dan yang terakhir, elektron. Elektron berada di luar kulit atom atau luar inti atom yang bermuatan negatif 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 C dan bermassa 9,10953 dikali dengan 10 pangkat negatif 31 kg. Kemudian yang kedua ada simbol unsur. Ini adalah simbol unsur yang sering digunakan pada persamaan atom. Yang pertama, A. A adalah nomor massa. Kemudian X. X adalah nama unsur atom. Dan Z adalah nomor atom atau protonnya.
dan N atau jumlah neutron dapat dicari dengan A atau nomor massa dikurangi dengan Z atau nomor atom. Kemudian yang ketiga, nuklida. Yang pertama adalah isotop. Isotop adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Dapat dilihat di sini bahwa nomor atomnya sama, yaitu 6, dan nomor massanya berbeda, 12 dan 14. Kemudian isobar. Isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya di sini, nomor massanya sama yaitu 14 dan nomor atomnya berbeda yaitu 6 dan 7. Dan yang terakhir, isoton. Isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi nomor atomnya berbeda. Dapat dilihat di sini, jumlah neutron adalah A dikurang Z, yaitu 13 kurang 6 sama 7, 14 kurang 7 sama 7. Jadi, yang jumlah neutronnya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Kemudian yang keempat ada gaya dan kestabilan inti. Yaitu yang pertama ada inti ringan atau Z kurang dari 20. Inti ringan disebut stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1. Ini adalah contoh inti ringan yang stabil, yaitu 10 per 5, 14 per 7, dan 24 per 12. Contohnya, 10 per 5. Seperti yang kita ketahui, 10 dibagi 10 dikurang 5, atau A dikurang Z, hasilnya tuh 5, dan dibagi lagi dengan Z, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian, yang kedua, inti berat Z lebih dari 20. Inti berat disebut stabil jika 1 lebih kecil dari N per Z lebih kecil dari 1,60. Inti tidak stabil jika N per Z lebih besar dari 1,60 atau N per Z lebih kecil dari 1. Contohnya adalah 45 RH 103, 83 BI 209. Nah, ini untuk mencarinya ingat lagi rumus simbol atom. Kemudian yang kelima adalah energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti atom ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang kemudian mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Nah, energi inilah yang disebut dengan energi ikat inti. Nah, di sini ada rumus untuk mencari defek massa atau delta M, kemudian energi ikat inti atau EI, dan energi ikat per nukleon atau EN. Dan ini adalah keterangan dari rumus-rumusnya. SMA merupakan satuan massa. Kemudian yang keenam adalah reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak, disertai dengan pelepasan sejumlah energi. Reaksi ini dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Kemudian, ada reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat, yang disertai dengan pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang atau matahari dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Kemudian ada reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai.
sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor. Kemudian yang ketujuh adalah spektrum atom hidrogen. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R dikali dengan 1 per 2 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N pangkat 2. Dengan keterangan, lambda adalah panjang gelombang spektrum atom hidrogen, dan R merupakan konstanta Rydberg, dan N adalah bilangan kuantum utama. Spektrum lain yang dihasilkan oleh atom hidrogen adalah yang pertama, deret Lyman, atau deret ultra ungu, atau sering juga disebut dengan deret ultraviolet, yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali dengan 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. Dengan N adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada deret Balmer atau deret cahaya tampak, yaitu rumusnya sebagai berikut. Perbedaannya adalah di sini. Dan dengan N adalah 3, 4, dan 5. Kemudian yang ketiga ada deret Paschen atau deret inframerah 1. Rumusnya ini. Perbedaan dengan rumus sebelumnya adalah di angka 3, dan dengan N adalah 4, 5, dan 6. 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah deret Bartlett atau deret inframerah 2. Rumusnya sebagai berikut. Perbedaannya adalah di 4, dan dengan N 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah deret Pfund atau deret inframerah 3 dengan rumus sebagai berikut, dan perbedaannya adalah di 5, kemudian dengan N 6, 7, 8, dan seterusnya. Persamaan besar panjang gelombang foton yang dilepas atau diserap elektron saat berpindah lintasan adalah sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan E1 per Hc dikali dengan 1 per N kuadrat A dan dikurangi dengan 1 per N kuadrat B. Keterangannya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya tentang radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan atau disintegrasi inilah yang disebut dengan inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan dengan transmutasi inti. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan dengan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang dipancarkan disebut dengan sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Sinar-sinar radioaktif. Yang pertama adalah sinar alfa. Sinar alfa terjadi jika suatu inti atom yang tidak stabil atau disebut inti hidup melepaskan sebuah partikel alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut dengan peluruhan alfa atau alfa decay. Ini adalah sifat-sifat dari sinar alfa. Yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif dan besar muatannya 2 kali muatan elektron dan masanya kurang lebih 4 satuan massa. Kemudian, sinar alfa juga memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan
2 neutron. Kemudian yang kedua, dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. Yang ketiga, dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. Yang keempat, memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding dengan sinar radioaktif lainnya. Yang kelima, memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Kemudian yang keenam, berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10⁻² mm di dalam logam. Dan yang terakhir, laju di udara kurang lebih 0,054 C sampai dengan 0,07 C. Kemudian yang kedua ada sinar beta. Sinar beta terjadi jika suatu inti atom yang tidak stabil melepaskan partikel betanya, yaitu elektron. Inti atom akan melepaskan elektron jika jumlah neutronnya lebih banyak daripada protonnya. Ini adalah sifat-sifat dari sinar beta. Yang pertama, sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dan bermuatan 1,6 kali 10⁻⁹ negatif 19 C. Kemudian yang kedua, dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. Yang ketiga, daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibanding dengan sinar alfa. Kemudian yang keempat, laju di udara adalah kurang lebih 0,32 C sampai dengan 0,9 C. Dan yang terakhir, jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar alfa. Yang ketiga, sinar gamma. Sinar gamma terjadi ketika inti atom berada dalam keadaan tereksitasi, yaitu ketika ada elektron yang menempati tingkat tertinggi yang lebih tinggi daripada kulit atom. Sifat-sifat dari sinar gamma yaitu sinar gamma tidak bermuatan listrik, sehingga tidak dapat membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Kemudian, memiliki daya tembus paling kuat, tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Kemudian, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik, sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Dan yang terakhir, sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Compton. Kemudian yang kedua ada interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama, serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas IO dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai dengan persamaan berikut. Ini adalah persamaannya, atau bisa juga dengan digunakan yang ini. Dan keterangan sebagai berikut. Yang kedua, ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau half volume layer atau HVL, atau ketebalan paruh atau yang sering disebut juga dengan half thickness. Persamaannya sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan atau decay merupakan perubahan spontan dari suatu nuklida induk menjadi suatu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Yang pertama ada aktivitas radioaktif.
Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut juga dengan aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. R lambda dikali N dengan N dikali Na, atau M per AR dikali Na dengan keterangan sebagai berikut. R adalah aktivitas atau peluruhan per sekon, lambda adalah konstanta peluruhan, N besar adalah jumlah inti, dan N kecil adalah jumlah zat. M kecil disebut M adalah massa zat, AR atau massa atom relatif, dan Na atau bilangan Avogadro. Kemudian yang ketiga, peluruhan radioaktif. Kemudian selanjutnya, peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah partikel. Ini rumusnya adalah sebagai berikut. Perbandingan setelah T sekon. Kemudian aktivitas, rumusnya adalah sebagai berikut. Dan ini adalah perbandingan setelah T sekon dengan keterangan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, waktu paruh atau half time. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut juga dengan waktu paruh, yaitu T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama, aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Ada yang namanya reaktor fusi. Reaktor fusi pertama kali ditemukan oleh Igor dan Andrei pada tahun 1950, yaitu reaktor tokamak. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fungsi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan belium, neutron, dan energi. Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Kemudian yang kedua ada reaktor fisi. Reaksi fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan terkendali. Akan tetapi, pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor tidaklah mudah. Kandungan U-235 di alam hanya terdapat 0,7%, sedangkan sisanya adalah U-238. Komponen utama reaktor fisi yaitu uranium sebagai bahan bakar, dan neutron kecepatan rendah atau neutron thermal, moderator, dan bahan pengendali. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Pada reaktor daya, energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Adapun pada reaktor riset, energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan. Kemudian, aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Yang pertama adalah penentuan homogenitas proses. Yang kedua adalah pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang pertama adalah penentuan gerak sedimen. Setelah itu, penentuan kebocoran bendungan. Yang keempat, aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Yang pertama adalah radioterapi, kemudian selanjutnya kedokteran nuklir, dan yang ketiga, sterilisasi alat dan produksi kesehatan.
Kemudian selanjutnya, aplikasi iptek nuklir di bidang pangan, yaitu pengendalian hama dengan teknik serangga mandul dan efisiensi pemupukan. Selanjutnya, aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi, yaitu untuk peningkatan produksi ternak, perbaikan reproduksi, kesehatan dan manajemen ternak. Keuntungan penggunaan teknik nuklir dalam penelitian dan pengembangan adalah peternakan. Dalam penelitian dan perkembangan peternakan yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Kemudian yang ketujuh, dampak dan proteksi radiasi. Yang pertama, dampak paparan radiasi. Ada dua dampak jika terkena paparan radiasi, yaitu efek stokastik dan efek deterministik. Yang pertama, efek stokastik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul, yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi serendah apapun akan menimbulkan perubahan pada sistem biologi atau dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik, tidak terjadi kematian sel, hanya saja struktur selnya akan berubah. Kemudian efek deterministik. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat. Efek deterministik menyebabkan sel mati. Semakin besar dosis yang diterima, maka makin parah efek yang ditimbulkan. Kemudian, nilai batas atau dosis atau NBD. Nilai batas dosis atau NBD merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Prinsip proteksi diri adalah yang pertama perisai, yang kedua jarak, yang ketiga waktu. Selalu menjaga jarak dan menjauhkan diri dari radiasi tinggi. Kemudian latihan soal. Pada keadaan netral, atom litium 3Li7 terdiri atas proton, elektron, dan neutron sejumlah. Ingat simbol dari atom yang kita bahas sebelumnya, yaitu A, X, Z. Dengan X adalah nama unsur atom, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Proton merupakan nomor atom atau Z. Dan elektron dapat dicari dengan proton dikurangi muatan. Dan neutron merupakan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi dapat disimpulkan bahwa A atau nomor massanya merupakan 7 yang di sini dan Z-nya 3. Berarti jumlah protonnya atau sama dengan nomor atom yaitu 3 dan elektronnya yang proton dikurang muatan. 3 muatannya adalah 1. Muatannya di sini tidak ada, jadi 3, elektronnya juga 3, dan neutron A dikurang Z, yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Selanjutnya, diketahui massa inti atom litium 3Li7 sama dengan 7,0178 satuan massa. Massa proton sama dengan 1,0078 satuan massa. Massa neutron sama dengan 1,0086 satuan massa. Besarnya susut massa adalah pembahasan. Dapat dilihat di sini defek massa Z dikali MP ditambah buka kurung A dikurang Z tutup kurung Mn dan dikurangi dengan M inti. Jadi Z di sini adalah 3 dikali dengan MP atau massa proton 1,0078 kemudian ditambah dengan 7 dikurangi 3 dan dikalikan dengan massa neutron 1,0086
kemudian dikurangi dengan massa inti atom, yaitu 7,0178. Maka dapat ditemukan 3,0234 ditambah dengan 4,0344 dikurangi dengan 7,0178. Sehingga 7,0578 dikurangi dengan 7,0178, yaitu 0,04 satuan massa. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih.